أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين Sadaqallahul azim. Mengenai Islam ya, kalau saya mengingat itu atau mendengar kata Islam pasti terus teringat masa kecil, karena saya besar tumbuh di lingkungan Muslim yang ya cukup terbuka dan nasionalis, sehingga saya memiliki pandangan bahwa Islam itu ya tidak begitu bermasalah karena keterbukaan mereka menerima perbedaan. Sebagai orang Katolik yang hidup di markasnya orang Katolik, di kandangnya orang Katolik sejak kecil, SD, SMP di swasta dan meneruskan di seminari, saya sangat terbatas dalam pergaulan dengan orang Islam. Sehingga persepsi saya tentang orang Islam selalu dibentuk oleh wacana-wacana, oleh media-media dan bacaan-bacaan yang saya jumpai. Saya mengenal Islam melalui media itu Islam yang keras, dan juga tentu saja itu menjadi hal yang dominan karena media begitu dominan menunjukkan bahwa Islam itu begitu keras. Asumsi-asumsi itu harus diklarifikasi, dan Live In ini adalah tempat dan saat untuk mengklarifikasi apa yang selama ini saya pahami, selama ini saya tahu, selama ini saya alami tentang Muslim. Live In ini mengajari saya untuk kembali lagi mengingat masa kecil ketika bertemu dengan orang-orang sederhana, orang-orang yang begitu terbuka menyambut dan juga begitu ramah. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama Live In ini, beberapa diantaranya adalah pengajian, kuliah bersama, misalnya tentang radikalisme dalam Islam, misalnya tentang sejarah-sejarah, lalu misalnya juga tentang aliran-aliran dalam Islam, teologi Islam. Juga kami melakukan studi bersama secara pribadi dalam arti internal dari buku-buku yang kami baca tentang Islam. Seorang perempuan merelakan, katakanlah, suaminya untuk poligami dan seterusnya, mereka merasa ingin diuji lebih besar oleh Tuhan. Teologi Islam secara sistematis itu terbangun di tangan Mu'tazilah ini. Beberapa santri sempat pergi ke gereja untuk ikut perayaan Ekaristi, lalu bersepak bola bersama di novisiat kami. Saya melihat bahwa ternyata para santri itu sangat terbuka terhadap kegiatan-kegiatan itu yang melibatkan semua. Allah, ya Allah, yang terkesan ya banyak ruangan itulah. Bisa lihat tadi ruang makan, ruang gereja, tempat sembahyang, tempat sembahyang, makam. Baru tahu makam itu seperti itu. Biasanya dari jauh, sekarang dekat, bisa pegang aja.
Lalu ada juga kegiatan-kegiatan non formal seperti kunjungan-kunjungan ke pondok-pondok pesantren yang lain. Ya Allah curahkan rahmat joka salamatan tarung Tuhan Nabi piturui kami Muhammad. Kami saat ini mengunjungi pondok pesantren yang khusus di mana para santrinya menghafal Al-Quran. Ini sungguh unik dan sungguh menarik. Kami disambut dengan sangat ramah oleh Pak Kiai dan kami juga diajak untuk berkeliling melihat-lihat di daerah sekitar. Lalu juga kumpul-kumpul bersama tiap malam. Setelah menjalani beberapa acara dalam live-in ini, saya mengenal Islam yang sungguh terbuka, ramah, dan juga moderat. Di mana keterbukaan itu sungguh mendukung bagi saya sendiri untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar saya. Khususnya di tempat saya tinggal saat ini ya di Jakarta, di mana begitu banyak manusia yang berasal dari berbagai macam agama dan kebudayaan. Itu sungguh membantu dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk berelasi secara rukun dan mendukung persatuan di negeri ini. Setelah live-in dan juga mengenal tradisi-tradisi yang ada seperti saat ini untuk membersihkan makam, ternyata dalam tradisi Muslim maupun dalam tradisi Kristen Katolik itu hampir sama, di mana arwah leluhur juga dihormati, dan juga kalau dalam tradisi Katolik itu lebih dikenal dengan bulan arwah untuk mengingat, mengenang arwah-arwah para leluhur. Demi kemenangan hanya untuk keikhlasan, demi kemenangan bukan untuk keangkuhan, demi kemenangan hanya untuk keikhlasan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa padamu ya Rasulullah, tawassul padamu ya Rasulullah, salawat padamu ya Rasulullah. Akhirnya setelah proses live ini, saya semakin yakin bahwa arah ke depan, terutama tentang nasib keberagaman, kalau kita mampu untuk menjaga terus-menerus nilai-nilai keterbukaan dan nilai-nilai keramahtaman yang sudah dimiliki sejak awal, pasti kita dapat hidup rukun bersama sebagai sebuah masyarakat dan terutama bangsa Indonesia. Dari live-in ini saya mendapatkan sesuatu yang sungguh sangat berharga, yakni bahwa saya bisa membebaskan diri saya dari ketakutan-ketakutan yang selama ini saya miliki tentang Islam. Dan saya menjadi seperti menemukan saudara tua yang mungkin dulu tidak begitu saya perhatikan, tidak begitu saya anggap, tapi sekarang saya temukan kembali. Pertama sih takut, wah ada romo-romo kesini pasti anggapan saya itu mereka itu anti wanita, terus nggak mau bergaul sama wanita. Ternyata
setelah mereka kesini langsung, ternyata enak juga diajak ngomong, ternyata juga bisa bercanda-canda tawa. Tak kira nggak seperti itu. Terus tak kira Romo itu orangnya itu tua-tua, ternyata muda-muda. Nggak seperti yang saya bayangkan. Saya pikir itu calon-calon Romo itu judes, nggak mau bergaul dengan santri-santri karena berbeda agama, tapi ternyata cukup ramah, friendly banget. Sebelum Romo kesini saya agak kesan yang pertama adalah kaget karena baru pertama kali ini saya mendengar melihat secara umat Katolik, dan baru pertama ini saya melihat Romo. Jadinya kesan pertama ya agak kaget dan takut, tapi setelah kita saling berbicara tukar pikiran ya gitulah, perasaannya jadi enak, dan saya sendiri tahu bagaimana tentang Katolik. Dan kemarin itu baru pertama kali saya masuk dalam gereja, itu kesan-kesan yang begitu baik lah, ya, kesan-kesan yang tak terlupakan lah, seumur hidup baru pertama kali ini. Ya, saya menyambut gembira dengan kedatangannya dari calon-calon Romo ini. Alhamdulillah kita bisa dapat bertukar pikiran, dapat sharing bersama, dapat tambah pengetahuan, dapat pengalaman baru tentang bisa tukar-tukar pendapat antara kesamaan dan perbedaan Islam dan Kristen Katolik, bisa intinya kita dapat ilmu baru. Ya biasanya seringlah berkunjung karena kita kan sudah berteman, jadi kita jangan lupakan teman gitu. Pengalaman Livin ini memberi bekal bagi kami sebagai Sweet terlebih untuk menjalani perutusan dan karya kami di tengah-tengah masyarakat. Dan kami sebagai orang-orang yang nanti diutus di dunia, dalam masyarakat, dan khususnya di Indonesia yang amat sangat plural, baik dari sisi agama, suku, dan budaya. Pengalaman Livin ini sungguh memberi bekal, memberi pengalaman yang berharga bagi kami untuk semakin mengembangkan diri agar siap diutus bersama dan tinggal di dalam masyarakat.